Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldus Gunawan dari kelompok OAS A 2019-2. Saya akan memaparkan hasil kajian studi saya mengenai infeksi viral nervous necrosis oleh beta-nodovirus, white spot disease oleh Ichthyopterus multifilis, dan infestasi Lernia cyprinacea pada ikan. Untuk anamnesa, saya menjadikannya dua kasus. Kasus pertama itu saya khususkan untuk viral nervous necrosis, dan kasus kedua saya khususkan untuk infeksi pada ikan yang diinfeksi oleh Lernia dan juga white spot disease atau lebih tepatnya oleh Ichthyopterus multifilis. Pada kasus pertama, ikan kerapu macan dari tambak ikan komersil masih juvenil dengan populasi 250 ekor dalam kolam dengan diameter 5 meter dilaporkan mengalami kematian massal dalam kurun waktu 10 hari. Gejala sebelum kematian menunjukkan adanya ikan yang berenang mengambang di atas permukaan dengan posisi perut yang di atas atau dorsal recumbency. Untuk kasus kedua, ikan koi baru dibeli sekitar 1 bulan yang lalu. Dalam satu populasi kolam terdapat kurang lebih 10 ekor ikan. Setelah pembelian, ikan terlihat sering meloncat pada permukaan air dan terlihat terjadi pendarahan pada kulit. Dan pada permukaan kulit ditemukan organisme seperti kait berbentuk huruf Y disertai bintik putih di sirip dan tubuh. Untuk kajian patologi pertama untuk kasus viral nervous necrosis, pada pembedahan nekropsi ditemukan adanya perbesaran dari kantong renang dan juga perbesaran dari gallbladder atau kantong empedu dari hepar. Kantong renang ini berisikan udara, sedangkan untuk gallbladder itu berisikan penuh dengan empedu atau garam empedu dari hati, dan dari usus sendiri terisikan kosong. Untuk gambaran histopatologi dari kasus VNN, pada gambar ini pada gambar kiri kita lihat ini merupakan histopatologi dari otak ikan yang terkena VNN pada pemotongan horizontal. Ditunjukkan oleh tanda panah hitam, terdapat banyak ruang putih yang merupakan vakuolisasi dari sel-sel otak, karena vakuolisasi ini merupakan dampak yang disebabkan karena adanya replikasi virus yang menyerang sel-sel otak dan juga sel-sel syaraf, sehingga menyebabkan nekrosis pada sel-sel syaraf. Untuk gambaran kedua, ini merupakan gambaran adanya vakuolisasi juga, tetapi pada retina atau mata dari ikan, atau lebih tepatnya pada lapisan retina dari ikan. Vakuolisasi ditunjukkan oleh tanda panah dan terjadi pada lapisan granuler maupun agranuler atau korneum ataupun non-korneum. Ini merupakan perbesaran gambar dari vakuolisasi di otak. Vakuolisasi terlihat sebagai adanya ruang kosong putih pada lapisan granuler ikan, lapisan otak granuler ikan. Dan ini merupakan gambaran vakuolisasi pada retina, tetapi dengan pengecatan imunohistokimia. Vakuolisasi juga ditunjukkan sama dengan adanya ruang kosong putih pada lapisan sel mata di ikan. Untuk selanjutnya, ini merupakan gambaran makroskopik dari kasus white spot disease, di mana pada kasus white spot disease ditemukan adanya nodul putih yang berukuran kurang lebih 1 mm di sekujur tubuh ikan. Nodul putih ini merupakan fase atau stadium dari parasit yang sudah dewasa yang disebut sebagai tropon. Pada kasus white spot disease, agen yang merupakan protozoa Ichthyopterus multifilis biasanya menempel pada dua tempat, yaitu di insan dan juga di kulit. Gambar ini menunjukkan tropon yang menempel pada ujung lamela dari insan, ditunjukkan oleh tanda panah. Di sini juga masih terlihat belum ada perubahan yang spesifik dari epitel insan,
sel atau sel-sel insang, dan juga belum ada infiltrasi dari sel-sel radang, hanya terdapat sel-sel sel darah merah saja yang merupakan hal normal. Tetapi pada saat seiring bertumbuhnya tropon akan mulai membesar dan menyebabkan adanya proliferasi dari sel-sel epitel yang ada di insang, sehingga membuat adanya penyatuan dari lamela dan yang memakan sehingga ruang intralamelar yang tadinya seharusnya kosong atau berjarak menjadi terlihat seperti menyatu. Dan juga di sini mulai terlihat adanya infiltrasi dari beberapa sel-sel polimonuklear, seperti ditunjukkan pada tanda panah. Ketika tropon sudah mencapai maturasi atau sudah mencapai dewasa, proliferasi akan berubah menjadi hiperplasi dari lamina epitel insang yang akan dapat berlanjut hingga degenerasi. Untuk agen dari Ichthyopteris multifida sendiri sangat ditandai pada saat kondisi mature-nya adanya intri atau makronuklear yang berbentuk seperti tapal kuda, seperti ini. Selain insang, tropon juga dapat mengaitkan dirinya pada kulit dari hospes, seperti pada gambar demikian. Penempelan tropon pada hospes dapat atau pada membrana basalis dari kulit di atas dermis dapat menyebabkan adanya hiperplasi epitel dan menyebabkan vakuolisasi dan juga nekrosis dari sel-sel sekitarnya. Biasanya vakuolisasi itu nanti akan terjadi karena adanya kematian dari sel-sel sekitar atau nekrosis dari sel-sel sekitar yang menyebabkan seperti misalnya sel-sel mukus ini akan menjadi kosong karena adanya pengikatan atau penempelan dari tropon. Dan juga biasanya sama seperti yang ada di insang, daerah gigitan atau daerah tempat menempelnya tropon atau parasit lainnya akan disertai adanya infiltrasi dari sel-sel radang polimorfonuklear. Selanjutnya ini merupakan gambaran makroskopis dari infestasi atau infeksi dari Lernia sp atau Lernia spaciosa. Dari gambar ini kita dapat melihat tempat menempelnya atau tempat gigitan dari Lernia spaciosa atau yang disebut cacing jangkar, meskipun Lernida itu bukan merupakan cacing tapi lebih merupakan arthropoda atau copepoda atau lebih tepatnya crustacea atau superclass crustacea, tetapi mereka lebih sering disebut sebagai sebutan cacing jangkar. Untuk itu saya akan menggunakan terminologi cacing jangkar untuk menyebut Lernia spaciosa ke depannya. Tempat pengigitan cacing jangkar menimbulkan adanya ulcerasi tergantung tingkat keparahannya atau tingkat kedalaman dari gigitan cacing jangkar tersebut. Selain ulcerasi, ada juga terlihat zona hemoragi yang berbentuk bulat karena sifat dari cacing jangkar ini sendiri dia merupakan parasit yang patogen terhadap darah atau menghisap darah dari hospesnya, karena dari situ mereka akan mendapat makanannya. Zona hemoragi ini juga yang menjadi alasan mengapa pada ikan yang terinfeksi cacing jangkar biasanya akan terlihat adanya red smudge atau gambaran air berwarna merah, air merah keruh yang terjadi akibat adanya hemoragi yang keluar dari permukaan kulit. Selain hemoragi, didapati juga adanya hiperemi dari insang ikan yang terinfeksi. Hiperemi ini terjadi karena ada fase hidup dari cacing jangkar ini yang berupa kopepod muda. Kopepod muda nanti dia akan menempel pada insang dari hospesnya, dan juga cacing jangkar dewasa atau kopepod dewasa yang sudah bermetamorfosis, dia akan melepaskan sebuah enzim hemolitik yang menyebabkan hemolisis pada eritrosit dan menyebabkan hiperemi. Berikut merupakan gambar histopatologi tampak sagital pada kulit yang diinfeksi oleh cacing jangkar.
Daerah ini merupakan cacing jangkar yang menempelkan mulutnya ditandai dengan A atau mulut jangkarnya pada membrana basalis dari epidermis dan berbatasan langsung dengan dermis. E merupakan bagian dari epidermis, sedangkan S merupakan sisik dari ikan. Yang merupakan bagian dari stratum compactum. Selanjutnya ini merupakan potongan horizontal dari gigitan cacing jangkar ditandai dengan A sebagai pusat gigitan, di mana dapat kita lihat di sekitar pusat gigitan terdapat banyak infiltrasi sel-sel radang dan juga hiperplasia dari epitel, disertai juga adanya nekrosis dari jaringan sel-sel epitel yang ada di sekitar daerah gigitan. Nekrosis ditandai dengan adanya pemucatan dan adanya beberapa sel-sel kehilangan intinya seperti pada bagian ini. Untuk kesimpulannya, pada kasus VNN, ikan mengalami perbesaran kantong renang dan kantong empedu. Pada prepartistologinya ditemukan adanya vakuolisasi pada lapisan otak dan retina disertai nekrosis sel-sel syaraf atau demyelinisasi. Pada kasus white spot disease dan lerniasis, nodul putih dan ulcerasi ditemukan di permukaan tubuh ikan disertai zona hemoragi di kulit dan hiperemi insang. Pada prepartistologinya ditemukan adanya proliferasi epitel insang dan vakuolisasi, hiperplasia epitel kulit, dan nekrosis di jaringan sekitar tempat menempelnya parasit. Selanjutnya kita memasuki kajian mikrobiologi untuk penyakit viral nervous necrosis yang disebabkan oleh agen beta nodavirus yang berasal dari famili Nodaviridae. Beta nodavirus yang berasal dari famili Nodaviridae merupakan virus non-envelope, memiliki materi genetik RNA, memiliki kapsid atau kapsid protein, dan berbentuk icosahedral seperti ini. Materi genetik dari beta nodavirus sendiri terdiri dari dua materi genetik utama, yaitu RNA1 dan RNA2. RNA1 berperan sebagai faktor virulensi dari beta nodavirus ini, karena RNA1 itu dia akan mengkodekan suatu substansi yang bernama RNA polimerase yang berfungsi untuk replikasi dari virus atau invasi dan replikasi dari virus. Sedangkan RNA2 dia berfungsi atau bertugas untuk mengkodekan apa yang dinamakan sebagai CP atau kapsid protein untuk melindungi virus tersebut. Nah, sedangkan selain RNA1 dan RNA2, terdapat RNA3 yang merupakan turunan dari RNA1 atau menempel pada ujung dari RNA1, di mana RNA3 ini memiliki tugas atau peran sebagai pesintesis spesifik protein, yaitu protein B1 dan B2, di mana tugas dari protein ini dia berperan sebagai imunosupresor dari host spes. Jadi, dia akan merekspresikan protein yang mensupres kegiatan imun dari host spes, sehingga sel imun dari host spes memiliki kesulitan untuk melawan atau mencegah invasi dari virus ini. Sejauh ini beta nodavirus dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada strip jack nervous necrosis virus atau disingkat sebagai SJNNV. Selanjutnya adalah tiger puffer nervous necrosis virus atau TPNNV. Lalu ada Barfin Founder Nervous Necrosis Virus atau BFNNV, dan yang terakhir ada Red Spotted Grouper Nervous Necrosis Virus atau RGNNV. Sebagian besar infeksi beta nodavirus terjadi pada ikan perairan air laut, meskipun sudah pernah dilakukan uji laboratorik bahwa ikan gapi sudah dapat juga tertular, tetapi melalui infeksi yang infeksi buatan, bukan infeksi alami. Sampai sejauh ini sepelajaran dari kajian yang lain belum ditemukan adanya infeksi alami yang berasal dari 4 tipe beta nodavirus tersebut. Infeksi yang terjadi secara alami biasanya
tidak pada ikan air tawar biasanya itu belum diklasifikasikan terhadap 4 tipe tersebut dan belum disetujui klasifikasinya hingga studi sekarang. Untuk isolasi virus menurut OIA pada pengeluarannya di tahun 2009, sampel terbaik untuk uji laboratorik dari viral nervous necrosis atau beta noda virus ini merupakan sampel dari otak, sumsum tulang, mata, atau air dari tambak yang tercemar. Purifikasi virus dapat dilakukan dengan menghancurkan organ menjadi sebuah sedimen, lalu ditambahkan buffer, lalu disentrifugasi, lalu kemudian supernatannya diambil sebagai bentuk dari purifikasi tersebut. Lalu virus ini juga dapat dikultur dengan sel line A11 pada media L15 yang disuplai dengan 5% fetal bovine serum. Metode identifikasi terbaru dari OIA menyatakan bahwa virus ini dapat didiagnosa pada langkah awal dengan melakukan preparat histopatologi jika ditemukan adanya vakuolisasi pada organ otak dan retina, maka dapat dilakukan diagnosa laboratorik untuk peneguhan berupa immunofluorescent antibody test atau IFAT, immunohistokimia staining atau IHK, atau immunohistochemistry staining atau IHC. Lalu untuk terakhir dengan dilakukan uji molekuler dengan polymerase chain reaction atau PCR. Meskipun studi terbaru juga menunjukkan adanya dapat dilakukan enzim link immunosorbent assay atau ELISA untuk melakukan peneguhan diagnosa dari kasus ini. Immunofluorescent antibody test memiliki prinsip dia mendeteksi keberadaan antigen VNN dengan adanya ikatan antara antibody dengan antigen yang sudah dilabeli dengan fluorochrom. Atau fluorochrom itu sejenis agen yang bisa berpendar yang diikatkan dengan antibody yang akan menempel pada antigen yang ada di sampel. Sehingga pada saat adanya ikatan itu dan sampel di staining sudah selesai dan sampel dilakukan pemeriksaannya menggunakan sinar lampu dengan panjang gelombang tertentu, hasilnya jika positif, ikatan itu akan menunjukkan adanya zat yang berpendar atau adanya hasil yang berpendar pada gambaran hasil. Untuk antibodi ini digunakan biasanya menggunakan anti-SJNNV rabbit serum yang diikatkan atau dikonjugasikan dengan FITC fluorostain istosinat swine IG to rabbit IG. Jadi antibodinya dikonjugasikan dengan zat warna fluorostain istosinat, di mana fluorostain istosinat ini pada saat diberikan disinari dengan UV, dia akan berpendar dengan menjadi warna hijau kekuningan, sehingga hasil positif dari uji immunofluorescent antibody test akan menimbulkan hasil seperti ini. Tanda panah menunjukkan adanya zat berpendar kuat, itu menunjukkan adanya ikatan antara antigen pada sampel dan dengan antibody yang sudah dikaitkan dengan fluorochrom, sehingga menimbulkan hasil yang berpendar seperti ini, ditunjukkan pada tanda panah. Untuk immunohistokimia staining (IHK), itu dia bertujuan untuk proses menentukan lokasi dan jenis bahannya bermacam-macam, bisa protein atau berupa antigen atau mungkin bahan karbon lainnya yang terdapat dalam jaringan melalui ikatan antigen antibody, yang dimana antibodinya itu bisa merupakan antibodi monoklonal ataupun antibodi poliklonal. Intinya dia akan memanfaatkan ikatan antara antibodi dengan epitop. Antibodi yang digunakan adalah rabbit serum poliklonal antibody yang dibuat dengan menginjeksikan kelinci dan serumnya diinjeksikan dengan VNN live vaksin. Dan agen pewarna atau chromatic agent yang digunakan merupakan diethyl aminobenzidin atau DAB sebagai chromatic agent.
yang biasanya digunakan untuk proses imunohistokimia staining pada menggunakan peroksidase blocking atau blocking peroksidase. Hasil dari DAB kromagen nanti dia akan menghasilkan warna kecoklatan karena hasil kromagenisasi ini itu merupakan hasil reaksi antara hasil enzimatik antara DAB dengan enzim yang digunakan pada imunohistokimia staining ini. Biasanya enzimnya akan ditambahkan setelah antibodi sekunder. Hasil yang ditunjukkan tanda panah merah ini menunjukkan ikatan antara antigen dan antibodi dan terpapar atau terkromagenisasi dengan DAB sehingga menimbulkan warna coklat pekat. Ini dan juga pada preparat ini juga. Sedangkan untuk tanda panah biru itu menunjukkan adanya vakuolisasi pada organ. Yang ditunjukkan dengan yang ditandai sebagai respon inisial atau diagnosa inisial dari VNN atau gejala inisial dari VNN. Lalu ada reverse transkriptase PCR dan polymerase chain reaction atau PCR. Untuk reverse transkriptase PCR dia pada hakikatnya berfungsi untuk membuat DNA komplement dari RNA betanodavirus agar dapat dimultiplikasi melalui proses PCR. Karena betanodavirus merupakan virus RNA bukan virus DNA, maka pertama-tama kita harus membuat DNA komplement dari betanodavirus ini, sehingga setelah DNA komplement sudah kita buat, maka kita dapat memprosesnya atau memperbanyaknya ke proses PCR, di mana proses PCR itu sendiri merupakan proses multiplikasi DNA melalui tahapan thermal cycling atau permainan suhu, penurunan dan penaikan suhu dengan bantuan enzim DNA polymerase. Hasil dari PCR itu sendiri dapat dibaca pada gel elektroforesis yang memisahkan basa nukleotida berdasarkan kecepatannya menembus media dengan bantuan arus listrik dari anoda ke katoda. Ini merupakan salah satu sampel hasil positif dari PCR dari VNN, yang dimana pada row 1 atau tabel kiri menunjukkan ada 333 base pair, 630 base pair, dan 848 base pair. Ini sebagai marker atau penanda sejauh apa base pairnya. Pada teorinya semakin cepat, intinya jika semakin cepat maka dia akan memiliki base pair yang semakin sedikit dari well yang dari sumur tempat kita meneteskan sampelnya gitu. Karena semakin atau istilahnya semakin berat, dia akan membutuhkan kecepatan semakin lambat seperti itu. Dan untuk baris kedua, di sini terdapat ada 289 base pair dan 479 base pair, di mana ini yang digunakan sebagai kontrol positif dari VNN. Dan untuk well berikutnya tertulis di mana jika dia akan sama atau dia berada pada 289 base pair atau pada 479 base pair, maka dia merupakan virus dari viral necrosis atau betanodavirus. Kesimpulannya, penyakit viral necrosis dapat diidentifikasi dengan metode immunofluorescence test, immunohistochemistry staining, dan polymerase chain reaction atau PCR. Untuk kajian parasitologi, metode pemeriksaan yang digunakan merupakan dua metode, yaitu skin scraping dan wet mounting. Pada kasus white spot disease, skin scraping yang digunakan skin scraping dilakukan pada daerah terdapat nodul putih seperti pada gambar seperti ini. Karena nodul putih itu sejatinya adalah tropon atau parasit pada fase penempelan yang sudah dewasa dan sudah hampir keluar dan menempel pada epidermis ikan. Berikut merupakan hasil wet mount dari insang pada gambar kiri yang menunjukkan adanya tropon pada permukaan lamela insang, dan juga pada kulit ikan yang pada gambar sebelah kanan. Di sini terlihat tropon yang memiliki makronukleus berbentuk tapal kuda
Untuk gambar berikutnya merupakan gambar makroskopik atau gambar parasit, patologi parasit dari Lernia cyprinea. Berikut menunjukkan adanya Lernia atau cacing jangkar yang menempelkan kepalanya jauh di dalam lamina muscularis seperti ditunjuk pada panah hitam, sedangkan bagian badan dan bagian posteriornya akan berada di luar dari tubuh ikan. Bagian paling posterior seperti ditunjukkan oleh huruf E ini merupakan telur atau sepasang telur dari cacing jangkar ini. Dan hasil 3D screen scraping dapat menunjukkan bagian kepala dari Lernia atau cacing jangkar. Bagian kepala ini sangat penting untuk identifikasi dari cacing jangkar karena beberapa cacing jangkar memiliki morfologi dari kepala yang berbeda. Sedangkan untuk gambar yang kanan merupakan wet mount dari insang ikan. Ditemukan adanya kopepod muda yang belum bermetamorfosis masih menempel pada bagian insang ikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari wet mount dan pengamatan di bawah mikroskop, ditemukan adanya agen infeksi berupa tropon dan kopepodit pada insang dan kulit dari ikan. Untuk kajian patologi klinik, metode koleksi sampel darah dilakukan dengan mengambil darah dari vena lateralis caudal menggunakan spuit yang dibasi EDTA dan sampelnya disimpan dalam larutan EDTA. Setelah itu, sampel akan langsung digunakan untuk pembacaan pada hematologi analyzer. Dari hasil pembacaan mesin hematologi analyzer ditemukan pada kasus viral nervous necrosis adanya penurunan dari eritrosit, penurunan dari hemoglobin, penurunan dari PCV atau packed cell volume, peningkatan dari MCV, penurunan dari MCHC, penurunan dari total leukosit, peningkatan dari heterofil, dan penurunan dari limfosit. Penurunan dari eritrosit dan hemoglobin menandakan adanya sebuah kondisi yang dinamakan sebagai anemia. Sedangkan adanya peningkatan MCV dan penurunan MCHC itu mengindikasikan bahwa anemia tersebut merupakan anemia yang bersifat hiperkromik, makrositik hipokromik. Anemia yang sedangkan untuk total leukosit yang mengalami penurunan itu biasa disebut sebagai leukositopenia atau leukopenia, peningkatan heterofil disebut sebagai heterofilia, dan penurunan limfosit disebut sebagai limfopenia. Gambaran darah ini bukan merupakan gambaran darah yang wajar pada sebuah invasi virus atau penyakit virus, karena biasanya pada sebuah penyakit virus gambaran darah yang didapat adalah merupakan anemia yang bersifat mikrositik hipokromik. Sedangkan pada infeksi virus juga biasanya akan terjadi penurunan dari heterofil, peningkatan dari leukosit atau leukositosis, dan peningkatan dari limfosit, di mana limfosit ini dia mengoccupy atau menduduki sebagian besar persentase darah dari ikan dan biasanya dia sebagai respon terhadap virus. Tetapi dalam kasus ini diduga karena adanya aktivitas dari RNA3 yang menghasilkan protein supresor dari sel imun, maka inisiasi atau sistem pertahanan utama pada saat virus masuk tidak bekerja dengan baik, sehingga virus dapat bebas bereplikasi dan menimbulkan adanya gejala sarafi lebih tepatnya. Dan gambaran darah seperti ini itu biasanya lebih mengarah kepada ikan yang mengalami kelaparan atau puasa yang berkepanjangan atau defisiensi nutrisi yang berkepanjangan seperti itu. Jadi diduga infeksi dari viral nervous necrosis ini membunuh ikan secara karena ikan tidak mendapatkan nutrisi karena ada gangguan dari sistem koordinasi dan sebagainya, sehingga ikan tidak bisa makan, tidak mendapatkan nutrisi, sehingga menghasilkan hasil gambaran darah yang seperti ini. Kesimpulannya, dari hasil gambaran hematologi darah yang didapat dari ikan yang terinfeksi VNN menunjukkan hasil anemia makrositik hipokromik, leukopenia, heterofilia, dan limfopenia. Untuk gambaran darah dari
white spot disease dan lerniasis secara bersamaan menunjukkan hasil penurunan eritrosit, penurunan PCV, penurunan MCV, peningkatan MCHC, peningkatan total leukosit dan beserta seluruh komponennya, mulai dari heterofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Untuk kondisinya sama, penurunan eritrosit itu menimbulkan sebuah kondisi yang kita namakan dengan anemia, dan penurunan MCV dan peningkatan MCHC itu mencirikan anemia ini menjadi sebuah anemia yang dinamakan anemia mikrositik hiperkromik. Sedangkan peningkatan leukosit disebut sebagai leukositosis, diikuti dengan heterofilia, limfositosis, monositosis, eosinofilia, dan basofilia. Penurunan eritrosit secara drastis itu terjadi akibat adanya infeksi dari Lernia, di mana Lernia ini dia memiliki enzim hemolitik yang akan memecah eritrosit agar Lernia dapat mengkonsumsi nutrisi yang dibawa oleh eritrosit. Seperti itu. Sedangkan untuk peningkatan leukosit, karena pada saat Lernia atau pada saat Ichthyophthirus multifilus menempel pada tubuh hospes, dia akan mengeluarkan enzim atau sejenis antigen, yang dimana antigen ini akan langsung direspon oleh tubuh ikan. Respon untuk menangkap antigen atau menyiapkan antigen ini memicu kenaikan total leukosit dan juga komponen-komponen heterofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil, karena mereka semua sama-sama berperan untuk merepel invasi dari benda asing atau substansi asing dari luar. Untuk heterofil biasanya dia sebagai respon imun pertama, maka biasanya memang heterofil yang akan meningkat terlebih dahulu, diikuti dengan limfosit karena adanya keberadaan antigen, dan monosit itu biasanya nanti dia yang akan lebih ke arah mengeliminasi ikatan antara antigen dan antibodi setelah antibodi berhasil berikatan dengan antigen. Untuk basofil dan eosinofil sendiri, keberadaannya pun masih diperdebatkan pada semua spesies ikan, karena ada beberapa literatur yang mengatakan jika eosinofil dan basofil itu sendiri dia keberadaan yang nihil pada ikan, sedangkan yang disebut sebagai eosinofil atau basofil dalam gambaran darah ikan itu merupakan atau blood smear ikan, itu dia lebih mengacu kepada sel yang memiliki makronukleus bersifat eosinofilik atau bersifat basofilik, seperti itu. Tetapi diduga memang eosinofil dan basofil masih memiliki peran yang sama seperti pada mamalia, meskipun peran basofil masih belum terlalu diketahui, tetapi eosinofil juga biasanya dia lebih bersifat ke arah mengeliminasi atau memfagositosi lemah dari ikatan antigen dan antibodi. Untuk kesimpulannya, dari hasil gambaran hepatologi darah yang didapat dari ikan yang mengalami white spot disease dan lerniasis menunjukkan hasil gambaran anemia mikrositik hiperkromik, leukositosis, heterofilia, limfositosis, monositosis, eosinofilia, dan basofilia. Berikut merupakan bagan atau skema patogenesis dari infeksi betanoda-virus atau penyakit viral nevus necrosis. Diawali dengan adanya faktor predisposisi, di mana adanya kualitas air yang buruk dan mengandung bahan organik tinggi, disertai adanya keberadaan air yang tercemar oleh adanya betanoda-virus. Lalu, kedua faktor ini akan menyerang atau bersinambung langsung dengan ikan yang berada pada tambak, sehingga infeksi atau invasi virus dapat berlangsung dan virus dapat bereplikasi. Replikasi virus pada kasus VNN, pertama virus akan masuk dari mulut karena dari air. Virus masuk dari mulut, lalu dia akan masuk melalui epitel usus. Dari epitel usus, dari sana dia akan menuju melalui transfer akson, dia akan bereplikasi pada sumsum tulang dan menjalar dari sumsum tulang menuju otak dan mata. Nah,
replikasi ini sulit dihentikan, dan replikasi ini yang sebenarnya menyebabkan vakuolisasi pada jaringan otak dan nekrosis pada jaringan syaraf, karena adanya RNA3 virus dari betanoda-virus yang mensintesis protein B1B2 dan mensupres aktivitas sel imun dari tubuh ikan. Setelah replikasi virus terjadi dan kerusakan sudah terjadi, akan ada gangguan sistem navigasi yang menyebabkan ikan kesulitan makan, diikuti dengan defisiensi nutrisi parah, dan garam empedu yang diproduksi terus-menerus tidak dapat mencerna atau mengemulsi makanan karena tidak ada makanan yang untuk dicerna, sehingga akan menimbulkan perbesaran pada garam empedu atau pada gallbladder dan juga kosongnya usus. Dilanjutkan, karena adanya defisiensi nutrisi, akan terjadi gangguan sistem hematopoietik yang lebih kerat atau yang lebih berkaitan dengan defisiensi dari B12 dan vitamin C dan mineral lainnya, sehingga terjadi gangguan hematopoietik di mana pada ikan sel-sel darah itu kebanyakan diproduksi di sel-sel hematopoietik ginjal. Akibat defisiensi nutrisi menyebabkan penurunan produksi sel darah pada ikan, juga mengganggu proses difusi oksigen dari kantung renang yang seharusnya gelombang oksigen dihasilkan oleh mukosa kantung renang terdifusi ke pembuluh darah. Difusinya terganggu sehingga menyebabkan pembesaran dari kantung renang dan kesulitan navigasi atau berenang dari si ikan, dan menyebabkan akhirnya hasil gambaran darah yang anemia makrositik hipokromik, neutrofilia, leukopenia, dan limfopenia. Untuk bagian patogenesis dari kasus Guarniasis dan Waspotisis itu sendiri, pertama terjadi masih karena faktor air yang buruk, dan juga adanya air yang tercemar atau mengandung Pneumophilus yang berenang bebas di air. Air yang tercemar ini masuk ke dalam kolam, lalu kemudian menginfeksi ikan yang ada di kolam. Pada saat infeksi terjadi, Pneumophilus akan bermetamorfosis menjadi kopepod dan menempel pada permukaan kulit, serta menyerap makanan dari darah dengan mengeluarkan enzim hemolitik. Akibatnya terjadi defisiensi nutrisi karena nutrisi diserap, diikuti dengan penurunan sistem imun. Lalu, karena adanya penurunan sistem imun, Tomit itu merupakan bagian atau fase berenang bebas dari Ichthyophilus multifilus atau Cryptosporum C. irritans, di mana fase berenang bebas ini sebenarnya komensal ada di air atau wajar ada di air, dan biasanya dia tidak bisa menginfeksi pada ikan yang memiliki sistem imun yang tinggi. Tetapi karena adanya infeksi dari layarnya ini menyebabkan penurunan sistem imun, sehingga tomit dapat menginfeksi menjadi teron dan menjadi tropon pada akhirnya. Lalu kopepod akan menancapkan jangkarnya pada lapisan muskularis kulit sehingga menyebabkan ulcer dan hemoragi karena adanya pembuluh darah yang terusak di sana atau jaringan yang rusak di sana. Sedangkan tropon akan terus bertumbuh menimbulkan nodul putih pada permukaan epidermis. Jadi pada awalnya teron yang sudah menempel menjadi tropon itu akan menggali atau memburrowing ke bagian membrana basalis. Lalu kemudian lama-kelamaan akan semakin besar dan sehingga tampak jelas di epidermis. Lalu hemolisis menyebabkan terjadinya hemoragi pada kulit dan hiperemi pada insang. Dan penetrasi dari parasit serta antigen yang dikeluarkan akan memicu adanya inisiasi dari sel imun yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan dari semua sel darah putih atau sel-sel leukosit dan menyebabkan gambaran darah seperti anemia makrositik hiperkromik, leukositosis, heterofilia, limfositosis, monositosis, basofilia, dan eosinofilia. Berikut referensi yang saya pakai untuk kajian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.